para pecinta ilmu, para pemakmur rumah Allah masjid. Mudah-mudahan kita seluruhnya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini Allah berikan kepada kita ringan dan gampang, lancar langkah kaki kita untuk menunaikan panggilan Allah. Tugas suci kita umat Islam yakni salat zuhur secara berjamaah yang kemudian tidak kembali kita bergegas tinggalkan ini masjid. Namun dengan niatan untuk beriktikaf berdiam diri di dalam rumah Allah, kita hadir di dalam majlis ilmu, majlis yang amat sangat disuka dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan nikmat semacam ini tidaklah Allah putuskan sampai siang ini saja. Namun harapan besar kita mudah-mudahan nikmat seperti ini terus berkelanjutan sampai di hari kematian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah kita memasuki pada bilangan hari ke-14 bulan Sya'ban. Yang ini pula pertanda memberikan isyarat dan kode kepada kita bahwa tinggal beberapa hari ke muka, insya Allah kita akan songsong dan sambut, kita akan jemput bulan suci mulia, bulan Ramadan. Ada 3 kelompok manusia. Terkait tentang jelang Ramadan, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada mereka orang-orang yang bersuka cita, hatinya riang gembira. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Apa sebabnya? Sukacita dan kegembiraan ini didasari karena sebentar lagi ia akan jumpai bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bulan keistimewaan untuk umatnya Rasul. Karenanya ia bersukacita. Ia faham bahwa dahulu Ramadan pada manusia-manusia sebelum datang Nabi Muhammad SAW tetap diberikan oleh Allah Ramadan. Namun yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu, para nabi dan rasul Allah terdahulu adalah nilai keistimewaan Ramadan. Yang Ramadan hanya diistimewakan, dispesialkan oleh Allah untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Karenanya dia sih sukacita, dia senang, dia bergembira, dan kegembiraannya tidaklah berdiri sendiri. Rasa sukacita itu akhirnya mendorong hati dan raganya untuk mempersiapkan apa saja yang ia butuhkan pada kegiatan dan rangkaian ibadah Ramadan. Ini kelompok yang pertama, belum saya uraikan. Saya ingin hanya menyebutkan terlebih dahulu secara global. Yang kedua adalah orang yang bersukacita jelang Ramadan, hatinya senang seperti kelompok yang pertama. Tapi yang menjadi pembeda adalah dia tidak ada langkah persiapannya menuju Ramadan yang baik. Tidak ada niat untuk memperbaiki dan membenahi serta meningkatkan, memajukan dari nilai kualitas ibadah Ramadannya berbanding dengan Ramadan-Ramadan terdahulu. Jadi ada suka, senang aja. Dikit lagi Ramadan, sahur bersama keluarga. Dikit lagi Ramadan, yes, nanti iftar jama'i di kantor. Nanti ada iftar jama'i yang disediakan oleh masjid. Dia senang. Tapi tidak ada persiapannya, prepare-nya nol, kosong. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka orang-orang yang hatinya pun tak senang dengan datangnya Ramadan. Bahkan dia anggap Ramadan itu adalah satu kendala dan penghalang untuk dia menjalankan setiap rutinitas yang biasanya ia jalankan. Biasanya jam 7 sudah ngopi di kantin kantornya. Ya Ramadan gak bisa ngopi lagi. Ya nggak bisa makan siang bersama dengan teman-teman satu divisi, satu bagian. Jalanan agak macet. Kalau sudah masuk Ramadan hari pertama, kedua, ketiga. Dia anggap Ramadan itu sebagai penghambat jalan kegiatannya hari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita mencoba untuk mengurai satu persatu. Yang paling menarik dan tentunya harapan besar kita adalah kita ingin digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kelompok yang pertama. Hati kita senang, bersuka cita. Bahkan ada di antara kita umat Islam yang begitu
mendekat harinya ke dalam bulan suci Ramadan, dia bersenandung sebagai kode isyarat, sebagai buah daripada wujud rasa sukacitanya. Usianya hampir disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan, dia bersenandung, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Senang, hatinya bergembira, dadanya lapang, segera ingin menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena memang para ulama, orang-orang yang istiqamah, yang mengerti benar tentang ma'rifat dan hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap uraian doanya apabila ia minta kepada Allah, usia panjangkan kami ya Allah, tidak lain dan tidak bukan, pasti diikat dengan agar kami sampai ke dalam bulan suci Ramadan mendatang. Selalu demikian. Sebab mereka mengetahui apa saja yang Allah tumpah ruahkan, intan, berlian, mutu manikan, ratna jauhari, fadilah dan keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan hanya pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dalam sebuah hadis dikatakan Rasul dengan menggunakan kalimat pengandai-andaian, andai kata apabila jikalau umatku mengerti apa saja yang Allah siapkan untuk umatku melalui keistimewaan Ramadan, la tamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan, maka umatku akan memohon kepada Allah, meskipun ini yang mustahil alaih, meskipun ini tidak mungkin. Tapi sebegitu gairahnya umatku kalau mengerti tentang apa saja yang Allah tuangkan di dalam Ramadan, maka mereka akan memohon kepada Allah agar setiap bilangan bulan dalam satu tahun isinya Ramadan semua saja ya Allah. Saking indah dan dahsyat daya pikat Ramadan yang begitu hebat. La haula wala quwata illa billah. Hatinya senang, bersukacita, lalu kemudian tidak ansih semata-mata sukacita saja. Tidak hanya bergembira, tapi ia adakan satu langkah prepare. Nah, ini konkret. Ini para calon tetamu dan calon peserta Ramadan yang nantinya dekat antar dirinya kepada Ramadan, hanya sebatas pintu keberhasilan aja dia masuk. Jauh dari kata gagal yang demikian. Dekat dengan keberhasilan, sukses pasti Ramadannya. Senang jelang Ramadan, kemudian dia ambil langkah persiapan untuk Ramadan terbaiknya di tahun tersebut. Kalau bicara tentang persiapan dan langkah prepare, kira-kira apa ini materinya? Kalau yang tadi itu perangkat lunak lah saya katakan. Apa langkah prepare kita jelang 14 hari kemuka, 15 hari kemuka? Karena bilangan bulan dalam Hijriyah, hari-harinya cuma hanya 29 hari Pak. Enggak 30-31. Begitu keterangan Rasul dalam hadisnya. Hari di dalam satu bulan itu hanya 29 hari. Kalau dimungkinkan istikmal, penyempurnaan bilangan pada bulan tersebut baru 30. Artinya tinggal 15 hari ke depan kita akan hirup oksigen Ramadan yang begitu lebih dahsyat dari hari-hari yang biasa selain Ramadan. Apa langkah persiapannya? Tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama, paling prinsip, dasar dan pilar untuk kita menuju Ramadan adalah siapkan iman, titik. Ustaz, apa hubungannya antara puasa Ramadan yang sebentar lagi kita akan segera masuki waktu itu dengan iman yang katanya harus kita persiapan? Bukankah soal ibadah puasa Ramadan ini soal santap sahur yang harusnya berselera? Biar tahan haus laparnya sampai beduk maghrib, Ustaz. Ya boleh juga jawaban demikian, tapi kurang prinsip. Yang lebih mendasar kok iman Ustaz. Apa alasannya? Lihat 183 ayatnya, surahnya surah Al-Baqarah. Ini dalil masyhur, kalangan kita semuanya hafal Pak. Ini yang melatar belakangi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa Ramadan lalu kemudian menjadi kewajiban untuk kita umat Islam. Ayatnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal kita semuanya. Satu ruangan ini enggak ada yang enggak hafal. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya sebelum kemudian memberikan perintah dan instruksi untuk kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Allah panggil lebih dulu adalah jajaran orang-orang yang memiliki iman.
Hei orang-orang beriman. Nah, itu kan panggilan Allah, panggilan manja itu. Nggak dipanggil, hei kabak, hei wah kabak, hei kepala, hei bawahan, Anda yang pejabat, Anda yang rakyat, nggak dipanggil oleh Allah. Disatukan oleh Allah dalam wadah yang paling bergengsi, paling bermartabat. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Masuk include di dalamnya. Mau rakyat, mau pejabat. Sejauh dia beriman, harusnya hatinya merasa terpanggil. Mau atasan, mau bawahan, mau bintang 1 atau belum pecah bintang barangkali, jenderal sekalipun. 4 kanan, 4 kiri, 4 di baret. Gak dipanggil oleh Allah. Sejauh ada iman, baru itu yang dialamatkan, dituju oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman sifatnya apabila sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian disampaikan perintah oleh Allah, sifat orang beriman itu sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah apa perintahmu, kemudian kami tidak pertimbangkan lagi. Langsung kami jalankan bulat-bulat. Begitu orang beriman. Karenanya setelah dipanggil oleh Allah, hai orang beriman, kalau betul-betul kalian memiliki keimanan yang kokoh dan kuat, kutiba alaikumusiyam, maka jalankanlah ibadah puasa Ramadan. Difardukan atas kalian untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Berarti ibadah Ramadan tertunjang baik atau tidaknya tergantung persiapan iman si peserta Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Bahaya Pak, kalau kita jalankan ibadah puasa Ramadan lalu kemudian gak menggunakan iman kita. Prasyarat segala sesuatu, nilai rangkaian ibadah, bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, kunci matinya adalah iman. Kunci matinya adalah iman. Al-yaqinu kullu. Secara ta'rif, definisi daripada al-iman itu adalah keyakinan yang total dan integral. Makanya dalam hadis Rasul yang juga populer di kalangan kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dengan 2 kaki yang kuat dia siapkan. Imanan wahtisaban, disertai dengan iman kepada Allah. Tahu perintahnya adalah dari Allah. Wahtisab berarti kalau begitu pahalanya yang menyiapkan adalah Allah. Puasa bukan karena landasannya semua tetangga, satu komplek, satu gang, di satu RT pada puasa. Nggak enak sama tetangga yang lain. Saya puasa juga ada. Itu namanya bukan iman dan wahtisab. Saya puasa. Takut nanti dicoret nama. Takut nanti nggak dikasih THR di penghujung Ramadan. Itu namanya belum iman dan wahtisaban. Sehingga keimanan kita harus kokoh, kuat, sempurna lebih dulu, baru kemudian kita jalankan ibadah puasa Ramadan. Ada nggak ancaman Ustaz? Apabila seseorang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, dia nggak persiapkan imannya, atau iman yang belum siap untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, bahkan akan tertolak ibadah Ramadannya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita, cemas kita, takut kita. Riwayat Muslim Pak, berarti ada di dalam Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Muslim ya sudah, no debate, nggak ada perdebatan. Sahih kualitasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, roghima anfu rojulin, dakhala alaihi Ramadan, thumman salakha qabla ayyughfarolah. Wal'ayadzubillah. Celaka, petaka, derita, nestapa yang ia akan rasakan dan alami. Banjir air mata dari dunia sampai akhirat. Siapa mereka? Disifati oleh Rasul, dakhala alaihi Ramadan. Seseorang yang masuk usianya ke dalam bulan Ramadan. Allah hantarkan Pak kehidupannya pada diri Ramadan. Umurnya dipanjangkan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Thumman salakha. Dia habiskan waktu demi waktu di dalam bulan Ramadan. Kemudian dia lepas dari Ramadan. Terlahir dari rahim Ramadan. Ramadan pun meninggalkan dirinya. Qabla ayyughfarolah. Wah, ini yang berbahaya. Sementara dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Kemudian dia terlepas dari bulan suci Ramadan. Namun tak ada satupun dosa yang terampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Ramadan serasa tidak datang pada kehidupannya. Pada kenyataannya Ramadan ia sambangi dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Dan Ramadan sejatinya menjanjikan ampunan. Rahmat Allah berikan, ampunan Allah persiapkan. Diminta atau tidak diminta. Ramadan, ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita istighfar ataupun tidak istighfar, maka keberadaan Ramadan sejatinya memiliki fungsi untuk penggugur dosa kita. Maksiat dan catatan buruk kita ditipek oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat Ramadan. Tapi bencana, ada kelompok manusia masuk Ramadan, keluar Ramadan, satu pun dosanya utuh, Pak. Gak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah, lagi-lagi wal'iyadzubillah. Saya sampaikan juga, ada kecemasan dalam hati pembicara, ada. Demi Allah ada. Khawatirnya masuk bagian dari kelompok yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karenanya sahabat saya dari Filipina, itu ketika kita talaqi, ketika kita datang di satu majlis, yang ketika itu menyampaikan Syekh Abdul Azim Maqsud, beliau sampaikan kajian di Masjid Sayyidina Husain, masjid di depan Jamiatul Azhar. Beliau sampaikan ini hadis, kemudian teman saya bertanya, "Siflana ya Syekh, ini orang kasihan banget Syekh. Menurut keterangan hadis dan Rasul, ini manusia nggak dapat apa-apa dari bulan Ramadan. Masuk Ramadan penuh dosanya, keluar Ramadan tetap dosanya ya. Wahai Syekh, tolong dong kasih kepada kami, sifati kepada kami amalan apa yang menjadikan orang tersebut mendapatkan ancaman demikian dari Rasul. Yang diperbuat apa? Sepertinya nggak remeh-temeh. Bahaya ini." Apa jawaban kami punya Syekh? Guru kita bilang, yang dilakukan oleh orang tersebut adalah orang yang ketika masuk Ramadan sampai dia keluar Ramadan, Allah nggak cuci dosanya karena masih merutinkan satu tindakan yang disebut dengan syirik kepada Allah. Anak sekarang bilang syirik itu dosa yang gak ada obatnya, Pak. Percaya dengan dunia perdukunan, praktek klinik dan lain-lain. Mempercayai ada makhluk Allah memiliki sifat seperti sifat Allah. Mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Cuma sifat Allah, itu demi Allah. Keriskah, batukah, apapun jenisnya. Awas, hati-hati. Nilai keimanan kita tergadai di hadapan Allah. Bahkan sholat kita yang 5 waktu, itu semuanya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nilai ibadah kita tercampur dengan tindakan syirik. Diduakan. Istri kita nggak mau dimadu, apalagi Allah dalam sesembahannya. Istri kita nggak mau dimadu, diduakan. Apalagi pencipta, pengatur, penjamin rizki kita dari dunia sampai akhirat. Nggak mau Allah diduakan. Untuk dosa yang lain Allah berkehendak menghapuskan. Begitu keterangan Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala enggak akan memberikan ampun pada mereka orang-orang yang bertindak syirik. Adapun dosa selain syirik, maka Allah berkehendak untuk memakluminya. La haula wala quwata illa billah. Sama seperti nanti malam, Pak. Kita kumpul di masjid, di musalla, di majelis taklim, di tempat-tempat baik dalam rangka kita menyelenggarakan malam nisfu Sya'ban. Dalam bahasan ini saya enggak mengangkat pro dan kontra tentang malam nisfu Sya'ban. Yang mau menjalankan fadhol silahkan. Kami pun ada dalil penguatnya. Yang enggak mau menjalankan silahkan sejauh ada argumentasi penunjangnya. Jaga ittihadul muslim, persatuan umat Islam. Sejauh hal furu'iyah, jangan sampai akhirnya merusak daripada kekokohan nilai keutamaan dari umat Rasul. Jangan. Malam Rasul ini menyampaikan di hadapan sahabat bagian daripada nilai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Rasul katakan, yattali'allahu ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin wa musyahinin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Rasul katakan bahwa Allah akan melihat, Allah akan menyaksikan, Allah akan mengaudit setiap amalan hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Dilihat oleh Allah. Ini fase dunia.
Nanti bukannya ada hisab Ustaz di negeri akhirat. Oleh karenanya ini fase dunia. Allah sambil lihat catatannya aja. Belum memberikan jazaknya nanti. Nah itu baru bagiannya akhirat. Allah ya kalau kita sambil baca buku. Baca buku tuh ya baru melihat mukaddimahnya aja. Poin-poin secara universalnya aja. Allah lihat di malam nisfu Sya'ban setiap amalan anak manusia. Hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Kemudian setelah melihat semua tindakan, amal dan perbuatan hambanya, lalu kemudian Allah memberikan ampunan kepada setiap hambanya di malam nisfu Sya'ban. Illa, ini yang bahaya. Pengecualiannya ada diucapkan oleh Rasul. Musyrikin, tadi saya katakan, orang yang masih suka bertindak musyrik atau melakukan tindakan syirik, wa musyahidin. Dan yang kedua selain musyrik adalah orang yang memutus silaturrahim atau orang yang masih merawat permusuhan. Dia nggak biarkan bebas lepas dadanya. Dia masih ikat dendam kesumat, dia punya batinnya. Dia biarkan virus yang menjangkit nilai ruhnya dia. Wah ini bahaya Pak. Makanya bagian daripada tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, langkah persiapannya selain daripada iman, soal hablum minan nas. Tolong lepaskan dendam kesumat, apapun yang akan menjadikan diri kita akhirnya menjadi binasa dikarenakan hati kita yang masih kotor, busuk dan kumuh. Sementara yang akan kita tuju adalah bulan suci Ramadan. Ramadan yang suci bersih. Gimana bisa matching Pak? Gimana bisa selaras nada? Ramadannya suci bersih, lalu kemudian hati kita kumuh, kotor, jorok, masih menyimpan nilai-nilai niatan jahat untuk kita balas dendam kepada saudara kita. Yang seperti ini akan tertolak oleh Ramadan. La haula wa la quwata illa billah. Seperti masjid ini suci, bersih. Saya yakin di dalam masjid ini nggak ada yang dalam keadaan junub. Karenanya tertolak, nggak boleh masuk ke dalam masjid. Karena masih memiliki hadas. Yang masih punya kotoran yang dibawa lalu kemudian terinjak kotoran hewan dari luar kemudian masuk ke dalam masjid. Nggak boleh, seharusnya cuci bersih, hilangkan najisnya. Ramadan pun demikian. Bukan hanya hablum minallah, nilai keimanan kita persiapkan, kita utuhkan, kita kokohkan. Tapi nilai antar sesama kita, hubungan horizontal pun harus diperhatikan. Nah ini bagian daripada nilai persiapan dan langkah menuju ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keberhasilan untuk nilai ibadah Ramadan kita. Allah luangkan waktu untuk kita mampu menghadiri majelis-majelis yang begitu indah, begitu dahsyat di dalamnya keistimewaan dari Allah, yaitu malam nisfu Sya'ban nanti malam. Bahkan Rasul katakan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wat. 5 malam, setiap panjatan doa anak manusia, yakin tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Artinya didengar, kemudian dikembalikan oleh Allah dengan apa yang ia harapkan. Doanya dikabul. Apa 5 malam? Yang pertama adalah Al-Aidani. 2 malam hari raya. Malam panjat doa Pak. Jangan jalan-jalan. Malam panjat doa. Banyakkan proposal kita. Sampaikan kepada Allah. Requestan kita sama Allah. 2 malam hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Yang kemudian awwalul lailati Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Yang keempat malam Jumat. Yang kelima malam nisfu Sya'ban. Silahkan langitkan semua doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah kabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Sebelum saya tutup dengan salam dan doa, mohon sekali lagi saya ingin titipkan pesan bagi para perantau, cari waktu kosong untuk kita kembali ke kampung, sambangi orang tua kita yang masih hidup. Jikalau sudah tidak ada orang tua kita, maka sempatkan untuk kita berziarah ke makam kedua orang tua kita. Mintalah izin kepada Allah, mintalah permohonan kepada Allah
agar kiranya kita yang berbahagia jelang Ramadan, bahagiakan juga dengan keadaan nikmat menjadi selimut orang tua kita di alam barzah kita. Orang bilang banyakin nyekar jelang Ramadan. Orang Betawi bilang, ini bulan-bulan rawah Pak. Kirim arwah sebagai anak yang konon katanya kita menginginkan diri kita bakti kepada orang tua. Baca Rabiul Firli, kirimkan Fatihah, berlebih sedikit uang kita. Infak sodakoh atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.